sadar bahwa di dalam diri kita tidak memiliki hidup, bahwa diri kita ini adalah orang yang berdosa, diri kita ini adalah orang yang sakit, diri kita ini adalah orang yang butuh pertolongan Allah, kesadaran itulah yang akan membuat kita berangkat dalam penyerahan kehendak kita kepada Allah. Mungkin nggak orang yang tidak sadar dirinya sakit mendatangi dokter? Dalam khotbah berdasarkan Matius 5 ayat 3, Elia Myron menjelaskan bahwa jalan menuju Kristus dimulai dengan kerendahan hati dan kesadaran akan kebutuhan kita akan Tuhan. Ya, shalom Bapak Ibu. Ya, saya juga menyambut teman-teman yang karena kebetulan ada yang live streaming. Shalom juga buat teman-teman yang ada di live streaming. Dan damai sejahtera bagi kita semua. Nah, hari ini kita belajar dari Injil yang dituliskan oleh Matius mengenai beatitude atau ucapan bahagia yang disabdakan oleh Kristus ketika dia berada di bukit. Matius pasal yang kelima ayatnya yang ketiga. Saya beri judul dari khotbah ini adalah bagaimana menemukan Yesus. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Sekali lagi, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Kenapa Kristus membuka ucapan bahagianya pertama sekali dia berikan kepada orang miskin di hadapan Allah? Apa arti miskin di hadapan Allah? Dan mengapa Tuhan dalam seluruh ucapan berbahagia itu dia membuka pertama sekali bahwa kerajaan surga yang ia bawa daripada Bapaknya itu diberikan pertama sekali bagi mereka yang miskin di hadapan Allah, yang oleh karenanya Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Orang miskin di hadapan Allah bukanlah orang yang gak punya apa-apa. Orang miskin di hadapan Allah bukan tentang punya atau tidak uang, punya atau tidak mobil dan harta lain dan benda duniawi lain. Tapi orang miskin di hadapan Allah itu adalah tentang sikap hati. Orang yang miskin di hadapan Allah, yang kepadanya kerajaan Allah itu diberikan, itu adalah orang-orang yang mau mengenali dirinya. Yesus, selain dari ayat ini, Tuhan Yesus pernah berkata apa? Kalau kamu tidak memiliki iman seperti seorang anak kecil ini, kamu nggak mungkin masuk dalam kerajaan Allah. Dan Yesus berkata, kalau kamu nggak miskin di hadapan Allah, kamu juga nggak masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa hubungan antara orang miskin di hadapan Allah dengan iman seperti anak kecil? Itu bukan tentang kepemilikan, tapi itu tentang sikap hati. Orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang mau belajar mengenali siapa dirinya. Dan pada saat yang sama dia melihat dirinya, tapi pada saat yang sama dia melihat Allah. Gak mungkin kita bisa mengenali Yesus, gak mungkin kita bisa menerima Yesus kalau kita sendiri tidak menemukan apa yang tidak ada pada kita, tapi hanya ada pada Yesus. Apa itu khotbah pertama tadi, yaitu hidup. Kita di dalam diri kita nggak memiliki hidup. Tetapi hidup itu hanya ada di dalam Kristus. Ketika kita sadar bahwa di dalam diri kita tidak memiliki hidup, bahwa diri kita ini adalah orang yang berdosa, diri kita ini adalah orang yang sakit, diri kita ini adalah orang yang butuh pertolongan Allah, kesadaran itulah yang akan membuat kita berangkat dalam penyerahan kehendak kita kepada Allah. Mungkin nggak orang yang tidak sadar dirinya sakit mendatangi dokter? Orang ketika dia sadar sakit baru dia datang kepada dokter. Yesus Kristus tabib yang mulia itu hanya didatangi dengan benar oleh mereka yang merasa dirinya sakit dan berdosa. Maka John Calvin, seorang bapak reformator, bahkan jauh sebelum itu bapak gereja kita dari padang gurun, pernah mengatakan, kalau kamu tidak mengenali dirimu, kamu nggak mungkin bisa mengenal Allah. Nah, kita harus belajar untuk mengenali diri agar kita bisa menerima Yesus. Kamu harus belajar mengenali dirimu. Bagaimana caranya aku mengenali diriku? Yesaya mengatakan di dalam diam dan tenang ada kekuatan. Petrus mengatakan dengan berdiam ada pertobatan. Kamu harus melatih untuk berdiam diri.
kamu sibuk dengan semua aktivitas hidupmu, kamu nggak bisa hidup dalam anugerah Allah. Kamu harus punya waktu berdiam diri. Dengan berdiam diri, Roh Kudus itu bekerja bagi kamu untuk menginsafkan kamu akan dosamu. Tuhan Yesus mengatakan jikalau roh penolong penghibur itu datang, ia akan menginsafkan dunia ini akan dosa. Roh Kudus itu bukan roh yang kacau balau. Dia itu roh yang tenang. Jadi kalau kamu tidak mempersiapkan dirimu di dalam keheningan, kamu tidak berusaha untuk berdiam diri, kamu gak akan bisa mengenali dirimu siapa. Kita ini seperti air yang keruh. Kalau air keruh goyang terus, dia gak akan bisa menjadi murni. Tapi kalau didiamin, yang kotor itu mengendap, dia menjadi pure. Jadi kalau kamu dalam hidup ini terus sibuk dengan bisnismu, dengan uangmu, dengan pacarmu, dengan semua yang ada padamu, kamu gak akan pernah bisa melihat Tuhan. Inilah mengapa para bapa di zaman para rasul itu pergi menyendiri ke padang gurun. Inilah mengapa Paulus berdiam diri sendirian. Inilah mengapa para rasul berjalan sendirian. Karena mereka nggak mau tinggal bersama kamu, tapi dia mau bertinggal bersama Kristus dalam perjalanan mereka mencari dirinya. Jadi kita harus melatih untuk berdiam diri. Tanpa berdiam diri kamu nggak bisa kenal dirimu. Dengan berdiam diri, melalui anugerah dan pertolongan Allah, kita ini sadar, oh Tuhan ternyata saya ini tidak rohani ya. Tuhan ternyata saya munafik. Tuhan ternyata saya jahat. Tuhan ternyata saya nggak pernah cari kamu Tuhan. Dengan menyadari begitu, Roh Kudus itu menginsafkan kita. Kesadaran itulah yang akan membawa kita kepada kerendahan hati untuk mengakui, aku nggak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Maka benarlah perkataan Tuhan itu. Tuhan ternyata kehadapanmu, aku nggak bisa membawa apa-apa. Bahkan ketika aku berbuat baik, bahkan ketika aku berdoa, aku tetap berdosa. Kamu dalam berdoa pun bisa berdosa loh. Kamu dalam berbuat baik pun bisa berdosa loh. Berdiam diri itu adalah untuk menyadari bahwa ternyata aku di hadapan Allah. Di hadapan Allah enggak ada yang membuat aku bisa merasa layak. Ketika kamu merasa layak karena kamu beri persembahan, karena beri perpuluhan, karena melakukan baik, pada saat yang sama kamu merasa layak dan lebih baik, pada saat yang sama kamu sudah gagal. Jadi tujuan berdiam diri itu adalah untuk menyadari bahwa ternyata apapun yang kita lakukan gak mampu melayakkan kita. Maka dengan sadar bahwa ternyata perbuatanku gak melayakkanku, maka dengan kesadaran itu akan membuat kita berserah kepada anugerah Allah. Oh ternyata bukan karena yang kulakukan, tapi karena pertolongan dan rahmat dan anugerah. Dengan demikian itulah yang membuatmu semakin lama rendah hati. Dengan sikap seperti itu kamu baru bisa hidup dalam anugerah. Tanpa sikap hati seperti itu kamu gak bisa hidup dalam anugerah. Ada orang, aku udah melayani kamu loh Tuhan. Kenapa aku gak dikasih ini, gak dikasih ini, kasih ini. Kasian sekali orang begitu. Atau mungkin ada orang ikut Tuhan mengharapkan hal-hal duniawi, lalu dia marah ke Tuhan. Tuhan, kenapa kamu ndak beri ini, ndak beri ini? Kamu atur Tuhan. Kamu merasa apa yang kamu lakukan sudah layak bagi kamu. Misalnya ada orang melayani Tuhan. Saya telah melayani Tuhan sekian tahun, tapi Tuhan aku meminta ini, kenapa kamu tidak beri? Dia berpikir bahwa pelayanannya karena dirinya. Salah. Kamu mampu melayani Tuhan, itu pun anugerah. Anugerah kamu anggap sebagai milikmu, itulah kesombongan. Jadi kehidupan rohani dan kebajikan spiritual itu nggak pernah dimulai kalau kamu nggak belajar untuk menerima dan melihat dirimu. Makanya perlu berdiam diri. Roh Kudus itu bekerja ketika kamu tenang. Kalau kamu kacau dia nggak bisa bekerja. Anak muda terutama. Kamu bisa tahu bagaimana Allah bekerja dalam hidupmu itu ketika kamu mengkhususkan dirimu bagi Allah. Tanpa itu nggak bisa.
Yang paling penting dalam hidup ini bukan tentang apa yang ada dalam hidupmu dan apa yang diambil. Tapi tentang bagaimana kamu memaknai seluruh peristiwa yang Tuhan izinkan dalam hidupmu. Yang mencobaimu keinginanmu. Aku ingin ini, ingin ini. Ketika Tuhan tidak izinkan itu karena Tuhan tahu itu tidak menyelamatkan kamu, kebutaanmu dan ketidakmampuanmu memahami kehendak Allah membuatmu marah-marah protes kepada Tuhan. Kepahitan nama gereja, macam-macam. Yang mencobai kamu dirimu sendiri kok. Kamu berekspektasi apa ikut Allah? Itulah dosa. Dosa itu membuat inti dari jiwa, kecerdasan spiritual kita itu ditumpuk dan mati. Sehingga kita nggak bisa memahami Allah, bagaimana dia bekerja bahkan dalam kematian dan penderitaan. Seringkali kita bilang, orang yang kaya ini diberkati, orang yang nggak punya ini tidak diberkati, itu orang duniawi. Kalau Allah tidak membuat Paulus buta, mungkin nggak dia bertobat. Kalau Allah memilih untuk tidak menyembuhkan Paulus, kalau Allah pada akhirnya menyembuhkan Paulus dari penyakitnya, mungkin nggak Paulus rendah hati? Jadi orang miskin di hadapan Allah ini orang seperti apa? Orang yang memiliki kerelaan untuk menerima segala sesuatu yang Tuhan izinkan dalam hidupnya dengan iman bahwa semua yang Tuhan izinkan itu adalah untuk menyelamatkan dirinya. Tuhan menyelamatkan Paulus melalui penyakit. Tuhan menyelamatkan Paulus melalui kebutaan duri dalam daging dan penderitaan. Jadi hari ini, kalau kamu bergumul, punya masalah, jangan buru-buru tengking, gak semua hal harus ditengking. Tanya kepada Allah, apa maknanya? Apa artinya Engkau mengizinkan ini ya Tuhan? Yang Tuhan kehendaki dalam kitab suci itu satu, kamu selamat. Yang lain-lain dia nggak terlalu pikirkan. Yang paling dia pengen itu adalah kamu selamat. Anak muda berpikir, kalau aku ikut Yesus aku nggak bisa jadi ini, nggak bisa jadi ini. Ya, kalau Tuhan tahu itu tidak menyelamatkanmu, Tuhan nggak berikan itu. Bapak gereja pernah berkata, kalau anaknya saja diberikan bagi dunia ini, apalagi yang ada di dunia ini. Kalau yang di dunia ini baik untuk keselamatanmu, dia akan berikan itu tanpa kamu minta. Kalau kekayaan, kalau kesuksesan, kalau jabatan itu ternyata baik untuk menyelamatkan kamu, tanpa kamu minta, Tuhan akan berikan itu kepadamu. Kalau anaknya saja dia berikan. Tapi kalau Tuhan lihat bahwa penderitaan menyelamatkan kamu, dia akan buat kamu menderita. Tapi ketidakmampuan kita memahami kehendak Allah itu buat kita marah kepada Tuhan kan? Kalau Paulus tidak ditolong oleh anugerah Allah melihat bagaimana Allah bekerja. Ketika Paulus mengatakan, Tuhan tolong ambil duri dari dalam dagingku. Tapi Tuhan bilang, aku nggak mau sembuhkan kamu. Mungkin orang hari-hari ini ketika mendengar itu mengatakan bahwa Paulus tidak diberkati. Paulus tidak dicintai Allah. Mungkin Paulus dibenci oleh Allah. Ketika Paulus meminta kesembuhan, tapi Tuhan tidak mau menyembuhkan dia. Mungkin hari ini jikalau Paulus hidup, engkau akan mengatakan bahwa dia tidak disayangi Tuhan. Tapi justru itulah bukti cintanya Allah. Kenapa? Paulus tidak mengerti apa yang sedang terjadi dalam hidupnya. Tapi Allah mengerti. Tapi Paulus dalam pertolongan Tuhan pada akhirnya merelakan semua itu bagi keputusan Allah. Dan pada akhirnya Paulus mati dalam perkenan Allah. Bukankah itu yang lebih penting? Jadi yang paling penting dalam hidup ini adalah tentang bagaimana kita mengerti semua kehendak Allah dalam semua peristiwa baik duka cita, sukacita dalam hidup kita. Karena Allah bekerja melalui itu semua.
Yang mencobai kamu dan saya adalah keinginan, nafsu, dan ambisi kita. Kita ingin ini, ingin ini, ingin ini, ingin ini, tapi kita nggak tahu semua keinginan kita itu ternyata membinasakan kita. Dan ketika kita nggak mampu melihat bagaimana Allah bekerja dalam segala sesuatu yang Dia halangi dan yang Dia izinkan dalam hidup kita, kita protes kepada Dia. Tapi di satu sisi kita bilang, aku cinta Tuhan. Cintamu apa? Makanya kamu perlu untuk beristirahat dari dunia ini sementara. Kamu perlu untuk bersabat. Bersabat itu berdiam diri. Khususkan dirimu bagi Allah. Izinkan dirimu untuk diterangi oleh roh Allah yang menerangi setiap hati dan pikiran. Agar dengan demikian roh yang kudus itu menguduskan pikiran kita dan hati kita. Itu yang penting. Sebanyak apapun yang kamu miliki, kalau kamu nggak memiliki Kristus, kau nggak akan pernah bahagia. Nggak akan pernah. Sebanyak apapun uang yang kamu miliki, ya kamu kelihatan dipuji di dunia, tapi hati nurani bukan terus menyiksamu. Percaya itu. Nurani bukan terus menyiksa kamu. Karena sejak semula itu berasal dari Allah. Ketika kamu tetap biarkan itu terpisah dari Allah, Dia selalu ingin meminta terhubung dengan Allah. Tapi dosa membuat itu terhalangi terus. Jiwa itu selalu haus akan Allah. Tapi ketika kamu hibur dengan hal-hal duniawi, kamu gak pernah bisa puas dengan itu. Jadi orang miskin di hadapan Allah itu adalah orang yang mau belajar untuk melihat siapa dirinya. Kamu belajar untuk kenali dirimu. Jangan pernah merasa layak. Orang yang merasa layak pada saat yang sama dia udah gak layak gitu. Bahkan menjadi pelayan Tuhan, ingat ya. Dipakai Tuhan itu gak terlalu penting. Yang paling penting diperkenan. Batu-batu pun bisa dipakai Allah. Tapi belum tentu diperkenan Allah. Jangan bangga kamu dipakai Tuhan. Firaun dipakai Tuhan kan? Terbuang mungkin deh. Jadi yang paling penting adalah bagaimana Allah memperkenan kita dalam anugerah dan pertolongannya. Itu yang paling penting. Menjadi miskin di hadapan Allah ini adalah awal dari semua kehidupan dalam mengikut Tuhan itu. Menjadi miskin di hadapan Allah ini gak akan menuntut orang. Dia akan menuntut dirinya sendiri. Orang seperti ini tidak lagi membedakan apa duka cita, apa sukacita. Tidak lagi membedakan apa yang enak, yang tidak enak. Tapi dia akan rela menerima semua yang Tuhan izinkan itu sebagai proses untuk menyelamatkan dia. Karena ternyata untuk sampai kepada surga itu gak semudah yang dibayangkan. Kita berimajinasi tentang sesuatu yang kita gak tahu. Jadi memang untuk mengikut Tuhan itu kita perlu menjadi miskin. Orang yang merasa dirinya mampu, itu gak akan pernah melihat anugerah Allah. Betapa banyak orang yang merasa dirinya mampu gak melayani Allah lagi. Betapa banyak ketika dia udah kaya lalu tidak mau peduli dengan Tuhan. Dia merasa kekayaan dia itu karena usahanya. Padahal kalau Tuhan tidak mengizinkan itu dia gak bisa begitu. Betapa sombongnya sebenarnya kita manusia ini. Congkak sekali kita ini. Kita ini rusak, kita ini biadab. Kita itu licik. Kita itu bodoh. Ya itulah kita. Hati kita itu tidak bisa diketahui orang lain, tapi Allah tahu itu. Dan itulah dalam berdiam diri untuk kamu jujur kepada Tuhan. Tanpa menjadi jujur di hadapan Allah, itu gak bisa dibuang. Itulah yang menutup mata hati kita untuk mengerti anugerah itu seperti apa. Kalau Paulus tidak dilucuti kesombongannya oleh Allah melalui kesakitan, gak mungkin dia bisa melihat Allah kan?
Ketika dia menjadi Saulus, dia merasa bahwa kefarisiannya, dia seorang Benyamin, dia orang yang sekolah di Tarsus, dia orang yang hebat. Itu dia merasa bahwa semuanya itu membuat diri dia berharga. Bahkan dia menjadi saksi untuk kematian martir pertama itu Stefanus. Tapi ketika Tuhan mengizinkan dia menderita, Tuhan izinkan dia mengalami kesakitan, Tuhan mengizinkan dia mengalami hal yang sulit. Ketika dia kesombongannya dibuat sedemikian rupa sampai mati, pada saat itulah dia bisa melihat anugerah Allah dan mengatakan, semua yang dulu ku anggap mulia, sekarang ku anggap sampah. Mungkin gak Paulus ngomong begitu kalau Tuhan tidak menghajar dia? Gak mungkin. Jadi hari ini yang sukar dalam hidupmu, hari ini yang sulit dalam hidupmu, hari ini yang kelihatan tidak enak dalam hidupmu, tanyakanlah kepada Allah, apa yang ingin kau bentuk dari semua peristiwa ini ya Tuhan? Karena ternyata itu baik bagimu. Tapi keinginan, nafsu, kebutaan kita membuat kita nggak bisa mengerti bahwa hari yang terlihat buruk ternyata baik buat kita. Kita tuh sering gegabah. Kita tuh sering ngomong apa yang kita nggak ngerti. Tuhan, sembuhkanlah. Tuhan, beginilah. Tuhan, beginilah. Kamu belum tentu mengerti apa yang kamu ucapin. Seperti Petrus. Tuhan, tenang Tuhan, aku nggak akan menyangkal engkau. Disangkal tuh Tuhannya. Dia nggak tahu yang dia ucapin itu apa. Begitu juga dengan kita. Apa yang kamu minta dalam doamu, kamu belum tentu mengerti apa yang kamu minta itu. Kamu belum tentu mengerti apa yang kamu ucapkan dalam doamu. Kamu belum tentu paham apa yang kamu sebutkan dalam doamu. Jadi berhati-hati dalam hidup ini. Menjadi Kristen itu enggak seenak yang dibayangkan orang. Enggak. Para rasul itu sampai mati-matian menjadi Kristen. Jadi kalau kita enggak berjuang untuk mengikuti Allah, kita juga enggak akan mendapat bagian kok. Upah itu hanya diberi bagi mereka yang bekerja. Kalau orang enggak bekerja, kamu beri upah enggak, wahai pengusaha? Kamu beri enggak upah bagi orang yang enggak bekerja? Kerajaan Allah yang adalah upah hanya diberikan kepada mereka yang miskin di hadapan Allah. Orang miskin di hadapan Allah adalah orang yang berjuang, bekerja untuk mati bagi dirinya setiap hari. Tidak ada kebangkitan, tidak ada Paskah tanpa kematian. Tiada kematian tanpa penderitaan. Satu-satunya cara, satu-satunya hal yang harus kita terima, bahwa untuk mengalami kebangkitan adalah kita harus mati bagi diri. Bagaimana caranya mati bagi diri? Hidup dalam anugerah Allah. Dan untuk hidup dalam anugerah Allah, menyadari hidup dalam anugerah itu, kita perlu untuk berdiam diri. Senin, arisan. Selasa, ke klinik. Rabu, kopi-kopi. Kamis, padel. Jumat, makan apa? Liburan. Sabtu, ke gereja. Hari Minggu cuma 2 jam, setelah itu jalan sama pacar, sama suami. Kamu kapan punya waktu untuk Allah? Kamu bilang kamu mencintai Allah, tapi kamu gak punya waktu untuk diobati? Kapan Allah menyembuhkan manusia? Ketika kamu memberi dirimu datang kepada Dia. Jadi miliki. Tujuan berdiam diri itu adalah untuk menghancurkan hati. Ketika kamu hancur, kamu gak punya apa-apa dalam dirimu di hadapan Allah. Itulah menjadi miskin di hadapan Allah. Kalau kamu datang kepada Tuhan dengan berkata begini, Tuhan, aku kan udah begini, aku kan udah begini. Kamu gak akan pernah bisa kenal Yesus itu. Gak akan pernah. Tapi kalau kamu datang kepada Allah berkata, Tuhan, kasihanlah kurang berdosa ini. Dalam diriku tiada yang baik ternyata. Disitulah kamu mulai disembuhkan. Karena penyakit kita semua adalah kesombongan.
Kan? Itulah yang Yesus taklukkan di salib itu. Yang Yesus kalahkan di salib adalah kesombongan. Dia mengambil jalan yang hina untuk mempermalukan dunia. Tapi banyak kita nggak mengerti ini kan. Oh iya, itulah dosa. Dosa itu membutakan kita untuk nggak mampu melihat kemuliaan Yesus bahkan dalam hal yang hina. Dosa itu membuat kita nggak bisa melihat bagaimana Allah bekerja melalui hal yang sulit, bagi hal yang kelihatan sukar, bagi hal yang kelihatan mustahil. Jadi semua peristiwa yang Tuhan izinkan dalam hidup kita itu sebenarnya untuk menyelamatkan kita. Tapi dosa dalam diri kita dan ketidakmampuan kita membuat kita nggak mengerti bagaimana Allah kita itu bekerja. Nah, seharusnya tugas kita adalah memohon kepada Dia dengan berdiam diri agar kita diberi kekuatan dan pengertian untuk mengerti semuanya itu. Tapi kita nggak mencari itu kan? Apa yang kita cari? Yang lain-lain. Pokoknya ini. Ya kalau udah pokoknya ya udah repot itu. Nggak bisa ngapa-ngapain. Namanya juga manusia, namanya juga enggak anak manusia, manusia yang mana? Manusia Adam pertama atau Adam kedua? Menjadi tahu diri itu penting. Dengan tahu diri baru kamu bisa kenal Allah. Tanpa tahu diri kamu gak bisa kenal Allah. Kalau kamu pikir kamu dengan uangmu kamu udah hebat, no. Kamu pikir dengan kecantikanmu kamu udah molek amat, no. 10 tahun lagi mukamu udah mulai keriput. Gak ada lagi kebahagiaan. Apapun yang kamu miliki pada hari ini, anggaplah itu sebagai anugerah Allah, sebagai jalan menuju Dia. Bukan itu goalnya. Jangan terbalik, kamu gunakan Allah untuk itu semua, tapi gunakanlah itu semua menuju kepada Allah. Nah hari ini apa yang kamu minta dalam doamu, pertimbangkanlah itu. Bukan berarti kita nggak bisa meminta kepada Allah, sebab Allah, Yesus Kristus itu sendiri telah berkata, mintalah. Tapi hal apa yang kita minta? Dia sendiri berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Yang paling penting dalam hidup ini ya kerajaan Allah itu. Hal yang di dunia, uang itu datang dari dunia. Hal-hal harta dunia itu datang dari dunia. Tapi kerajaan Allah telah datang dari atas. Karena Tuhan berkata, aku bukan dari dunia ini, kamu dari dunia ini. Aku dari atas, kamu dari bawah. Jadi untuk mengerti perkara-perkara yang di atas, kamu harus bisa sebisa mungkin menerima anugerahnya yang dari atas, bukan dengan menggunakan pemikiran yang dari bawah. Kamu nggak bisa mengerti. Kasihan loh, banyak orang nggak bisa mengerti hal seperti ini. Itu kasihan sekali. Dia pikir Tuhan itu babunya yang bisa membuat semua yang dia mau. No, Tuhan tuh gak pikirin itu. Yang Tuhan mau gimana kamu selamat. Dan Tuhan menyelamatkan kita kadang melalui yang sulit. Sebagaimana Tuhan menyelamatkan Paulus melalui itu. Tuhan menyelamatkan Petrus melalui salib terbalik. Tuhan menyelamatkan Rasul melalui gergaji, melalui salib, melalui minyak goreng, melalui kuda. Markus ditarik kuda di Alexandria, Petrus disalib terbalik di Roma. Saudara sepelayanan mereka digergaji, ada yang digoreng, ada yang dipenggal. Itulah harga mereka harus bayar demi mengikut Tuhan. Nah sekarang kamu datang kepada Tuhan dengan apa yang kamu mau? Kamu mencari kemurnian iman? Kamu mencari Kristus? Atau mencari yang gak penting? Aku ikut Tuhan biar begini. Nah, bukan itu tujuan. Mencari Kristus itu tujuannya bukan itu. Hidup yang kekal. Uang gak bisa membeli usia 1 tahun pun uang gak bisa beli. Nambahin umur 1 tahun pun uang gak bisa.
apalagi hidup yang kekal. Kesadaran akan inilah yang membuat kita untuk bisa hidup dalam anugerah. Ternyata nggak ada artinya kok Tuhan. Kalau kamu tahu seberapa mengecewakannya dunia ini pada hari kematianmu, kamu nggak akan mati-matian memperjuangkan yang ada di dunia ini sebelum kamu beristirahat di dalam Allah. Bapak gereja mengatakan, tak kutemukan ketenangan sebelum aku beristirahat dalam Engkau. Bapak Sinoda yang ketiga mengatakan apa? Dunia ini terlalu miskin membuat aku bahagia. Di sini orang yang memiliki ekonomi berbeda, latar belakang berbeda, pendidikan berbeda. Apakah kamu sudah bahagia? Tanyakan dalam nuranimu. Tanpa Kristus, apakah kamu sudah terhibur? Sebanyak apapun yang kamu punya, kamu masih khawatir. Apapun yang kamu genggam, kamu masih takut. Itu nggak nyelamatin kamu. Jadi kalau kamu kejar itu, tanpa kejar Yesus lebih dulu, kamu akan mati sebagaimana mereka yang memiliki semuanya itu telah mati. Di luar Dia, semuanya nggak berguna. Tapi untuk mengerti ini pun butuh anugerah. Saya kadang sedih. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kenapa Engkau tidak memberi pengertian yang telah Engkau hadiahkan bagi kami kepada mereka yang di luar sana? Ada orang sampai menderita, tapi dia bahkan gak bisa melihat Tuhan. Tuhan izinkan dia menderita, Tuhan izinkan dia kesakitan, tapi Tuhan dia gak bisa melihat Yesus itu. Tapi mungkin kamu hari ini, kamu gak alami penderitaan yang keras, tapi kamu bisa kenal Yesus. Itulah misterinya. Kenapa Tuhan Engkau tidak memberikan pengertian yang kamu berikan kepada kami, kepada mereka yang sakit-sakitan itu? Jangan mereka hanya menderita di bumi, tapi kelak juga mereka akan menderita. Jadi kalau hari ini kamu mengenal Yesus, itu hadiah yang paling besar bagi kamu. Kalau kamu menyia-nyiakan itu dan tidak memperkaya itu, apakah gunamu? Apa artimu? Apa makna hidup manusia? Tanpa Dia, gak ada. Dia menjadi manusia untuk memberi makna hidup bagi manusia itu. Karena Dia sendiri hidup. Tuhan tidak membuat kamu sampai bengkok-bengkok dulu baru bisa ngerti Dia. Sekarang kamu dalam keadaan baik-baik aja, kamu udah kenal Dia. Ada di luar sana sampai menderita mati-matian, bahkan tak bisa mengenal Tuhan. Itulah misteri Allah itu. Tidak terselami. Hal ini seharusnya membuat kita menjadi rendah hati bahwa terima kasih Tuhan. Engkau masih menerima aku padamu sendiri sekalipun aku gak sungguh-sungguh mencari Engkau. Tapi hari ini aku mau mencarimu. Gak ada kekayaan yang teguh selain daripada Yesus, itu gak ada. Apalagi anak muda. Kalau kamu mencari kebahagiaanmu atas hal-hal yang di dunia ini, kamu gak sampai kemana-mana. Mungkin kamu berhasil, mungkin kamu jadi besar. Tapi kamu gak akan pernah menjadi seorang manusia. Semua akan berlalu. Hanya Dia yang bahkan kematian gak mampu mengambil dia. Kemiskinan di hadapan Allah adalah menyadari ini. Oh ternyata Tuhan, semua sia-sia Tuhan. Aku mati-matian lakukan ini, melakukan itu demi sebuah yang sia-sia.
Aku melupakan engkau yang menungguku demi hidup, tapi aku mencari hidup yang akan berakhir pada kematian. Bodoh sekali saya ini. Aku memalingkan mukaku terhadap engkau, wahai hidup yang kekal. Tapi aku memberikan perhatianku kepada dia, kematian yang memiliki topeng bagaikan hidup. Itulah kita, manusia. Jahat kan kita? Jahat nggak manusia? Jahat. Kamu mengkhianati Tuhanmu dengan kesia-siaan yang kamu cari. Dia telah turun dari surga mencari kamu. Tapi dia yang telah turun dari surga mencari kamu, kamu bahkan tidak mencari dia. Dia telah meninggalkan keakuannya. Dia yang duduk di atas para kerubin telah datang ke dunia di kandang domba yang hina demi mencari kamu dan saya. Tapi kita tidak memandang kandang domba, kita memandang kursinya kaisar. Kita memandang mahkotanya ratu. Kita memandang pedangnya Alexander. Kita tidak memandang kepada kandang domba, maka kita nggak bisa menemukan dia. Dia nggak datang di tempat itu. Dia datang di kandang domba. Perbaiki sikap hatimu. Hancurkan hatimu. Dan matilah bagi dirimu. Kamu akan hidup dalam anugerah. Kemudian bagi Allah selamanya. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur berterima kasih kepadamu, Engkau telah menolong kami memiliki pengertian tentang Engkau. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami karena Engkau tahu tiada yang layak dalam diri kami untuk kami bawa ke hadapan-Mu. Tolong kami untuk berjuang mengikut Engkau. Engkau yang melayakkan kami untuk semakin berkenan di pemandangan-Mu. Dan Engkau yang mengembalakan kami menurut kehendak-Mu. Engkau ada yang kami miliki dan kami bawa untuk menolong kami. Bahkan kami pun gak bisa mengerti siapa diri kami. Tapi Tuhan, bersama dengan Engkau, tolong kami untuk bisa mengerti diri kami. Biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk bisa mengerti hal-hal yang baik, hal-hal yang ilahi, hal-hal yang dari atas. Agar itu semua membuat kami sadar bahwa kami gak mampu berbuat apa-apa tanpa Engkau. Engkau tahu semua kelicikan, Engkau tahu semua kemunafikan, Engkau tahu semua hal-hal yang gak baik dalam diri kami. Tapi biarlah Engkau dalam kebaikan dan dalam kemurahan-Mu, dan bukan menurut dosa kami untuk tetap setia menuntun kami. Bukankah firman-Mu telah berkata, bukan kematian orang berdosa yang Kau kehendaki, tetapi pertobatan mereka. Oleh karena itu carilah kami sebagaimana Engkau mencari domba-domba-Mu yang hilang. Dan bawalah kami kembali kepada pangkuan-Mu. Kami nggak tahu bagaimana cara-Mu bekerja. Tapi biarlah Engkau yang diam dalam hati kami untuk memberikan kami pengertian tentang bagaimana Engkau bekerja. Agar kami tidak menuntut apapun. Tapi kamu menyerahkan diri kami sepenuhnya kepada kehendak dan kemurahan-Mu. Kami nggak tahu hari depan seperti apa, bahkan kematian kami nggak tahu seperti apa. Kami ini hidup dalam ketidakpastian, tapi kami masih berani sombong, kami berani bermegah, kami berani merasa pinter, merasa baik. Kami ini bodoh dalam kebodohan dan kami memasang jerat bagi diri kami sendiri. Tapi ya hari ini kami sadar bahwa memang kami bodoh, kami tertipu, kami merasa sesuatu yang tidak sebenarnya ada pada diri kami. Oleh karena itu tolonglah kami dengan kemurahan-Mu agar kami dapat melihat diri kami dalam kenyataan yang sebenarnya. Tiada yang kekal selain daripada Engkau, maka hidup yang kami cari itu berikanlah kepada kami oleh anugerah-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus dengan Bapa-Mu yang baik dan Roh-Mu yang kudus yang membawa dan menuntun kami kepada seluruh kebenaran-Mu untuk sekarang dan selalu sampai sepanjang segala abad. Amin. Kiranya khotbah ini menjadi berkat, menguatkan iman, dan membawa semakin banyak orang
mengenal Tuhan Yesus Kristus. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan.